Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, dalam hidup ini setidaknya kita jangan sampai merugikan pihak lain selagi kita itu tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Itulah prinsip. Jangan selalu kita merepotkan pihak-pihak lain dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak penting. Ini hendaknya menjadi pegangan kita semua. Karena kalau kita dalam hidup ini selalu merepotkan orang lain, apalagi merugikan orang lain, suatu saat kita pun pasti akan menuai akibatnya, di mana kita juga akan dirugikan oleh pihak-pihak yang lain. Dalam video saya kali ini, saya ingin membincangkan seorang sosok yang dalam kurun waktu tertentu itu pekerjaannya cuma merepotkan orang, bahkan merugikan orang. Keahlian yang dia miliki itu tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya, tapi juga banyak merepotkan orang lain. Siapakah dia dan dalam konteks apa sehingga saya membuat statement seperti tadi? Akan saya putarkan dalam video berikut ini. Surat permohonan informasi beli, ada pun surat kami daftar alumni SMA 6 di Jakarta lulusan 80. Jadi tidak secara spesifik. Ya, nah artinya kalau hari ini tanggal 18 Juli sudah kita kirim, hari ini tertanggal 6 Juli ya, itu sudah 3 minggu tidak ada balasan, ya mengindikasikan aneh juga begitu ya, karena tidak ada bantahan bahwa yang sekolah di alumni yang sekolah di UGM itu ya alumni SMA 6 bernama Joko Widodo, tapi bukan Joko Widodo yang Anda lihat sekarang atau di persidangan namanya Bang Jack ya. Itulah Muhammad Taufik SH, pengacara yang selama ini kita kenal, berkali-kali dikalahkan oleh Pak Jokowi dalam berbagai gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. April 2025 yang lalu, dia membentuk sebuah komunitas yang dinamakan dia Tipu OGM atau Tolak Ijazah Palsu Usaha Gak Tahu Malu. Dari segi nama saja ini sudah tidak meyakinkan ya, sudah tidak mencerminkan seorang yang smart. Dengan tipu UGM-nya itu, dia menggugat keaslian ijazah Pak Jokowi. Pihak yang digugat itu juga ada SMA 6 Surakarta, juga UGM. Namun gugatannya tersebut ditolak oleh majelis hakim, artinya ini sebuah kekalahan bagi dirinya. Tidak jera dengan kekalahan pertama tadi, di bulan September 2025, melalui 2 orang lainnya, dia mengajukan gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Akhirnya seperti yang kita saksikan, gugatan dia ditolak oleh majelis hakim. Kemudian dia mengajukan banding dan lagi-lagi kalah. Tentunya ini kekalahan yang sangat beruntun, sangat menyakitkan bagi dirinya. Apakah dengan begitu dia kapok? Sepertinya untuk seorang Taufik tidak ada kata kapok. Inilah contoh manusia yang selalu bikin repot orang lain. Dalam statementnya tadi, ternyata dia mengajukan permohonan informasi publik ke SMA 6 Yogyakarta. Tentunya ini berkaitan dengan sebuah buku yang berjudul Album Alumni 25 Tahun Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 1988. Sudah beberapa kali saya unggah sebagai konten bahwa dalam buku tersebut pada bagian Joko Widodo itu memang ada typo, di mana seharusnya tertulis SMA 6 Surakarta tapi ditulis SMA 6 Yogyakarta. Bagaimana typo itu terjadi sudah pernah saya ceritakan dalam konten-konten saya yang lalu. Kalau kita mampu berpikir, typo seperti itu adalah hal yang biasa, karena tidak mengurangi substansi dari isi keseluruhannya. Tapi bagi seorang Taufik yang punya pikiran licik,
Tentunya itu menjadi sebuah peluang dia untuk menjatuhkan pihak-pihak lain atau bikin framing kepada pihak-pihak lainnya. Dalam biodata Jokowi di buku album alumni itu, memang murni terjadi kesalahan ketik di mana harusnya SMA 6 Surakarta tapi diketik SMA 6 Yogyakarta. Namun substansinya itu tetaplah merujuk pada Joko Widodo yang kemarin menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Karena di sana pun ada isian tentang tanggal lahirnya, di mana dalam isian tersebut tanggal lahirnya adalah 21 Juni 1961 di Solo. Itu artinya jelas merujuk kepada mantan Presiden RI Joko Widodo. Dan juga pada alamatnya itu adalah alamat Solo, yaitu Tirtoyoso RT 58-5 Solo. Nah, ini semuanya itu merujuk pada data milik Pak Jokowi. Namun karena ada kesalahan ketik di SMA-nya, harusnya SMA 6 Surakarta, tapi tertulis Yogyakarta, inilah yang dimainkan Taufik. Jadi seolah-olah apa yang saya sampaikan di konten-konten saya yang lalu itu percuma saja untuk memberikan nasihat pada dia, memberikan masukan pada dia. Buntut-buntutnya dia kemudian mengajukan sebuah surat ke SMA 6 Yogyakarta. Dia minta informasi daftar alumni SMA 6 Yogyakarta pada tahun 1980. Dan nampaknya SMA 6 Yogyakarta sesuai dengan yang dia ceritakan tadi tidak mau menjawab. Tentunya SMA 6 Yogyakarta itu punya kesibukan, tidak mau melayani hal-hal yang tidak penting. Apalagi tentunya sedikit banyak mereka tentunya mengikuti kasus Pak Jokowi ini. Buat apa menjawab hal yang tidak substansial tersebut? Toh itu sudah banyak diterangkan orang bahwa itu adalah tipu semata. Tapi itulah Taufik. Dia tadi mengatakan, kalau SMA 6 Yogyakarta itu tidak memberikan jawaban, itu artinya yang kuliah di Fakultas Kehutanan itu adalah Joko Widodo alumni SMA 6 Yogyakarta dan bukan Joko Widodo yang kita kenal sebagai Presiden Republik Indonesia atau Bang Jack. Seperti yang dikatakan tadi ya, dia menyebut Bang Jack. Ini kan lucu. Padahal data-data lainnya jelas merujuk kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Dilihat dari tempat dan tanggal lahir adalah 21 Juni 1961 dan lahirnya di Solo. Juga alamatnya adalah alamat Tirtoyoso RT 58-5 Solo. Jadi dari berbagai data itu jelas itu adalah milik Pak Jokowi. Hanya tipe SMA 6 Surakarta tertulis SMA 6 Yogyakarta. Itulah orang yang ngeyel, keras kepala, tidak bisa dinasihati. Dia hanya ingin mengejar apa yang ada dalam pikirannya sendiri. Baiklah, akan saya teruskan dengan potongan video berikutnya. Surat pertama ke SMA 6 Yogyakarta tertanggal 18 Juni, kemudian diterima oleh Satpam Anggi itu tanggal 19 Juni. Secara norma berdasarkan Undang-Undang Sengketa Informasi Publik 7 hari harus segera ditanggapi. Jadi kalau 7 hari itu jatuhnya adalah 29 ya, kalau 7 hari ya, 7 hari itu 29 ya. 19 ditambah 8, kalau 29 berarti tambah 10 ya, itu 10 hari, berarti bukan 7 hari itu. Jadi 10 harinya tanggal 29 ya, 7 harinya tinggal ditambahkan 7, 19 tambah 7, 26. Jadi tanggal 26 sampai 29 itu tidak ada surat. Nah, mekanisme berikutnya adalah karena tempat kami meminta informasi publik tentang daftar alumni SMA 6 Yogyakarta tahun 80 tidak dijawab, maka kami mengirimkan surat berikutnya, bukan surat kedua. Surat berikutnya itu kemana? Ke dinas lengkapnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Cendana nomor 6 Semanggi, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita sudah kirim ya.
tanggal 2 Juli, tanggal 3 Juli diterima Satpam Saidi. Nah, ini contoh suratnya ya. Ini kalau kita mau bekerja secara sungguh-sungguh, bekerja secara benar, bekerja berdasarkan aturan ya seperti itu. Nanti sesudahnya kemana? Nanti kita akan hidupkan citizen lawsuit di Yogyakarta. Adapun siapa yang akan kita gugat CLS di Jogja, itu rahasia kami. Karena surat permintaan informasi publik yang dikirimkan Taufik tidak mendapatkan jawaban atau belum mendapatkan jawaban oleh pihak SMA 6 Yogyakarta, maka kemudian dia mengirimkan surat berikutnya ke tingkat yang lebih atas, yaitu kepada Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta. Namun demikian, seperti yang diomongkan tadi, dia sudah menyiapkan sebuah skema gugatan baru, yaitu citizen lawsuit yang nantinya akan dilakukan di Yogyakarta. Inilah manusia yang belum tentu memberi manfaat kepada orang lain, tapi cenderung merugikan banyak orang lain. Di Solo, dia sudah melakukan berbagai macam gugatan. Kemudian gugatan-gugatan itu semuanya ditolak oleh majelis hakim. Artinya dia sudah kalah berkali-kali. Kalau dia mengambil hikmah, tentunya dia harus merenung bahwa upaya-upaya dia itu hanya merepotkan berbagai macam pihak. Karena bagaimanapun, orang-orang yang digugat atau pihak-pihak yang digugat itu harus mengeluarkan effort tersendiri untuk datang ke persidangan, untuk menyewa pengacara, dan lain sebagainya. Ini tentunya sangat merugikan. Namun dengan berbagai kekalahannya itu tidak semakin menyadarkan dia. Justru dia sekarang dari Solo pindah ke Yogyakarta, ingin membuka gugatan di Yogyakarta seperti yang dikatakan tadi, yaitu gugatan citizen lawsuit di Yogyakarta. Ini nampaknya memang keahlian dia adalah bikin gugatan-gugatan seperti itu. Saya tidak tahu motifnya, apakah dengan begitu namanya akan selalu diperbincangkan, namanya akan selalu muncul di pemberitaan, saya tidak tahu. Baiklah, akan saya putarkan kelanjutan dari video tadi ya. Kalau SMA 6 Jogja tidak memberikan informasi, kemudian SMA Jogja beralamat di Kornel Simanjuntak nomor 2 Terban Kusuman Yogyakarta tidak memberikan jawaban, ya berarti ada sesuatu something wrong, ya ada sesuatu yang salah itu ya. Makin menunjukkan pada kita kalau sudah ada intervensi kepada SMA 6 Yogyakarta untuk tidak menunjukkan ijazahnya. Tapi jangan lupa nanti kepala SMA 6 itu malah sakit perut nanti karena tidak bisa menjawab, harus kita gugat ke Badan Informasi Publik. Nanti pada saatnya kita akan datangi ke SMA 6 Yogyakarta. Inilah manusia yang merepotkan orang lain, manusia yang suka merepotkan pihak lain, bahkan bisa jadi merugikan pihak lain. Tadi dia mengatakan, kalau SMA 6 Yogyakarta tidak memberikan jawaban atas permintaan dia, maka dia menyebut bahwa sudah terjadi something wrong. Bahkan dia secara vulgar mengatakan ada intervensi kepada SMA 6 Yogyakarta. Inilah manusia yang di dalam otaknya itu penuh syakwasangka atau prasangka-prasangka buruk kepada pihak lainnya. SMA 6 Yogyakarta itu kemungkinan memang tidak mau terlibat dalam perkara ini, itu yang pertama. Yang kedua, SMA 6 Yogyakarta kemungkinan sudah mengikuti perkara ini, sudah membaca situasinya, dan tidak perlu menjawab karena permasalahan ini sudah berada di ranah hukum, terutama di Jakarta. Jadi mereka lebih baik berdiam diri saja. Namun oleh M. Taufik, dengan berdiamnya SMA 6 Yogyakarta itu dianggapnya bahwa telah terjadi something wrong, alias
ada sesuatu alias ada yang mengintervensi SMA 6 Yogyakarta untuk tidak memberikan keterangan kepada dirinya. Inilah manusia yang selalu merugikan pada pihak lain dengan syakwasangka, dengan prasangka-prasangka buruknya. Padahal di agama kita tidak boleh untuk selalu berprasangka pada pihak lain. Kita harus selalu berprasangka baik. Tadi dia juga seolah-olah memberikan teror kepada kepala SMA 6 Yogyakarta. Bahwa nantinya kepala SMA 6 Yogyakarta itu akan sakit perut apabila tidak menuruti keinginannya. Karena terbuka peluang akan digugat dalam Badan Informasi Publik. Inilah manusia yang saya sebutkan di awal tadi. Serba merepotkan pihak lain, belum tentu memberikan manfaat kepada pihak lain. Saya juga tidak memahami mekanisme hukum di negeri ini. Kenapa gugatan-gugatan serupa itu bisa dilakukan berulang kali? Hal ini tentunya sudah harus menjadi perhatian dari para pemangku kepentingan di bidang hukum di Republik ini. Karena kalau modus-modus seperti ini diterus-teruskan, maka lebih banyak pihak lagi yang akan dirugikan oleh mekanisme hukum yang seperti ini. Jadi orang atau pihak itu bisa menggugat berkali-kali ke semua orang yang dinilainya tidak mau bekerja sama dengan dirinya, atau pihak-pihak lain yang tidak mau mengikuti keinginannya kemudian digugat. Di Solo sudah berkali-kali dia melakukan gugatan ke berbagai pihak. Nah ini sekarang dia merambah ke Yogyakarta. Pihak-pihak di Yogyakarta pun akan dijadikan sasaran gugatan oleh dia. Walaupun itu gugatan perdata, tapi jelas itu akan merugikan pihak lain. Entah itu merugikan waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Inilah manusia yang belum tentu memberikan manfaat pada orang lain, tapi selalu merugikan orang lain. Mudah-mudahan ini memberikan kepada kita untuk menjauhi sikap merugikan orang lain selagi kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain, atau kita semestinya dalam hidup di dunia ini harus senantiasa memberikan manfaat orang lain. Jangan hanya merugikan orang lain. Itulah hikmah dari video-video tadi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.